Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risti Sugiyarti dengan NPM E193522351 semester 5D. Saya mahasiswi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Ilmu Administrasi Negara, Universitas 11 April. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi dari mata kuliah Ekologi Administrasi Negara yang merupakan salah satu tugas yang diberikan oleh Bapak Edi Setiawan SOS MSI. Selanjutnya, yang pertama, saya akan menjelaskan tentang upaya pengembangan etika lingkungan. 1. Penguatan misi untuk mempertahankan keseimbangan ekosistem. Upaya ini tidak cukup dengan penyuluhan-penyuluhan untuk menumbuhkan kesadaran, yang dimana misi mulia untuk mempertahankan keseimbangan ekosistem di tengah-tengah tuntutan kebutuhan pelaksanaan pembangunan adalah masalah yang sangat sulit. Pada tahap ini, diperlukan landasan yang memiliki kekuatan yang memaksa dalam pelaksanaannya. 2. Penetapan sikap untuk memerhatikan lingkungan. Di sini yang pertama, program pembangunan lingkungan dalam wujud bab 4 dalam Repelita 2 berdasarkan butir 10 pendahuluan bab 3 GBHN 1973 sampai 1978, pemerintah melalui programnya menetapkan sikap dasar yang sangat memerhatikan lingkungan dalam melaksanakan pembangunan. Kemudian, berdasarkan keputusan Presiden nomor 27 tahun 1975, dibentuk panitia inventarisasi dan evaluasi kekayaan alam untuk menelaah secara rasional pola-pola permintaan dan persediaan serta pengembangan teknologi baik di masa kini maupun di masa yang akan datang, dengan tujuan menilai implikasi sosial, ekonomis, ekologis, dan politis. Selanjutnya, masalah lingkungan ini dimasukkan dalam GBHN sampai tahun 1998 karena pada dasarnya pelaksanaan pembangunan sumber-sumber alam Indonesia harus digunakan secara rasional. Kemudian, setelah itu, pada tanggal 11 Maret 1982, DPR RI mengesahkan Undang-Undang Lingkungan Hidup yang ditetapkan dalam Lembaran Negara Nomor 12 RUU yang selanjutnya menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup atau UULH. Kemudian yang ketiga, pemantapan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Di sini ada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 atau disingkat dengan UULH perlu disempurnakan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan karena kesadaran dan kehidupan masyarakat yang berkaitan telah berkembang sedemikian rupa. Sehingga pada tanggal 19 September 1997 mengeluarkan undang-undang baru yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 yang disingkat Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup atau UU PLH. Selanjutnya, yang keempat, kebijakan berwawasan lingkungan. Berkaitan dengan alam, manusia mempunyai tugas dan tanggung jawab sendiri. Untuk itu, sudah seharusnya dikembangkan sikap baru dalam memperlakukan lingkungan. Seperti Pran Magnis Suseno berpendapat, yang diperlukan tidak kurang dari suatu perubahan fundamental dalam sikap manusia modern terhadap lingkungan hidup dan alam. Sikap dasar yang dituntut itu dapat dirumuskan, menguasai secara berpartisipasi, menggunakan dengan memelihara. Sehingga dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa manusia harus tetap menguasai alam dengan menghargai, mencintai, mendukung, dan mengembangkan. Selanjutnya yang terakhir yaitu yang kelima, membangun etika lingkungan baru. Ada beberapa rumusan yang memuat sikap dan tanggung jawab terhadap lingkungan, yaitu di sini yang pertama, manusia harus menghormati alam. Artinya manusia tidak hanya melihat alam sebagai sesuatu yang berguna baginya, tetapi juga memiliki nilainya sendiri. Yang kedua, manusia harus menanam kesadaran. Artinya, manusia harus memiliki tanggung jawab khusus terhadap lingkungan lokal sendiri agar lingkungan bersih, sehat, dan alamiah. Kemudian, yang ketiga, manusia harus merasa bertanggung jawab. Artinya, manusia harus bertanggung jawab terhadap biosfer yang merupakan bagian dari ekosistem yang tidak boleh terganggu keseimbangannya. Kemudian, manusia harus membangun solidaritas,
yang mana solidaritas dengan generasi-generasi yang akan menjadi acuan dalam pengelolaan lingkungan. Kemudian, di sini ada etika lingkungan hidup baru, di mana etika ini memuat larangan keras untuk merusak, mengotori, meracuni, mematikan, menghabiskan, menyia-nyiakan, dan melumpuhkan alam. Kemudian, dikembangkan prinsip proporsionalitas. Pembangunan pasti akan merubah atau merusak lingkungan. Untuk itu, urgensi suatu program dan akibat kerusakan lingkungan yang akan ditimbulkannya perlu diperhatikan. Dan yang terakhir, prinsip pembebanan biaya pada penyebab. Artinya, pihak penyebab kerusakan harus bertanggung jawab sehingga kerusakan lingkungan dapat diatasi. Kemudian, saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Poin pertama yaitu pola pendekatan filosofi. Pada dasarnya, banyak ajaran filsafat dan agama yang menganjurkan manusia untuk memelihara, menghargai, dan hidup menyatu dengan lingkungan. Akan tetapi, ajaran-ajaran ini belum menampakkan kekuatan yang efektif karena kerusakan alam masih terus terjadi. Kasus-kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan terjadi karena perilaku dan aktivitas manusia yang tidak bijaksana dan tidak cerdas serta tidak bertanggung jawab. Jika dibiarkan, hal ini akan menghambat pembangunan dan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Dalam konteks ini, keberadaan psikologis lingkungan memegang peran penting, sehingga psikologi lingkungan merancang metode sebagai berikut. Di sini ada membangun kesadaran, yaitu tentang kepekaan seseorang terhadap lingkungan dan berbagai masalah yang berkaitan. Kemudian yang kedua, mentransfer pengetahuan, yaitu membantu seseorang untuk memperoleh berbagai pengalaman tentang lingkungan dan masalah-masalah yang berhubungan. Kemudian yang ketiga, mengembangkan sikap, yaitu membantu seseorang memperoleh nilai-nilai sosial dan kepedulian terhadap lingkungan serta memiliki motivasi. Selanjutnya yang keempat, memberikan keterampilan, yaitu membantu seseorang memperoleh dalam memecahkan masalah-masalah lingkungan. Kemudian yang terakhir ada partisipasi dan observasi, yaitu membantu seseorang mengembangkan rasa tanggung jawab dan mencoba menerapkan tindakan yang tidak tepat dalam memecahkan masalah lingkungan. Selanjutnya di sini ada poin kedua, yaitu pola pendekatan ekologis. Dalam pola pendekatan ekologis terbagi menjadi dua sikap, yaitu sikap teknokratis dan sikap dikotomis. Sikap teknokratis menurut Frans Magnus Suseno adalah salah satu penyebab kerusakan lingkungan. Sikap teknokratis pada intinya merampas dan membuang alam dan mengambil semua yang diperlukan dalam kehidupan manusia. Sedangkan sikap dikotomis artinya melihat dan menempatkan lingkungan terpisah dari kehidupan manusia. Sudut pandang kepentingan, sikap ini akan memunculkan perilaku tidak peduli terhadap lingkungan, bahwa lingkungan adalah tempat dan sumber daya. Selain itu, dalam sikap dikotomis ada beberapa pokok persoalan manusia melihat lingkungan, yaitu yang pertama, cara manusia melihat lingkungan yang mempunyai kepentingan. Yang kedua, cara memanfaatkan lingkungan. Yang ketiga, cara mengelola lingkungan. Dan yang terakhir, cara menyelamatkan lingkungan. Selanjutnya ada poin terakhir, yaitu poin ketiga, pola pendekatan psikologis. Yang pertama, di sini ada psikologis lingkungan mendasari perilaku subjek pembangunan yang berwawasan lingkungan. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu psikologi lingkungan. Psikologi lingkungan adalah suatu disiplin yang memerhatikan dan mempelajari hubungan antara perilaku manusia dan lingkungannya. Kemudian, setelah pengertian tersebut secara implisit, psikologis lingkungan sebagai disiplin ilmu memiliki 3 fungsi, yaitu 1. Memberikan pemahaman mengenai konsep dasar tentang manusia dan lingkungan. Yang kedua, memberikan dasar-dasar kemampuan untuk melakukan analisis mengenai permasalahan lingkungan aktual. Dan yang ketiga, mengantar menemukan solusi-solusi alternatif dalam mengatasi permasalahan lingkungan. Kemudian yang di bawahnya
ada psikologi lingkungan berperan dalam kebijakan pembangunan nasional yang berwawasan lingkungan. Secara umum, peranan psikologi lingkungan dalam penentuan kebijakan pembangunan nasional berwawasan lingkungan meliputi 3 hal, yaitu seperti fungsi inspiratif, fungsi daya operatif, dan fungsi evaluatif. Terlebih dahulu, saya akan mencoba menjelaskan tentang fungsi inspiratif. Fungsi inspiratif dimaksudkan bahwa psikologi lingkungan digunakan sebagai dasar petunjuk, pemahaman, dan analisis kritis dalam menentukan kebijakan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Kemudian yang kedua ada fungsi daya operatif. Psikologi lingkungan berperan untuk mengobservasi, meneliti, menguji kebenaran, dan mengamati sejauh mana pelaksanaan kebijakan pembangunan berdampak pada pola perilaku dan gejala yang muncul akibat pelaksanaan kebijakan. Dan yang terakhir, ada fungsi evaluatif. Fungsi evaluatif yang dimaksudkan adalah psikologi lingkungan berperan dalam mengevaluasi proses pelaksanaan kebijakan pembangunan yang telah dilaksanakan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.